ketemu maning kalau ngapak nang budak. Oke, pada kesempatan video kali ini akan menceritakan kisah pilu, kisah sedih di hari Minggu. Enggak. Jadi kisah yang cukup sebagai pengalaman aja, cerita pengalaman atau sharing pengalaman ke teman-teman untuk tidak mengulangi seperti saya yang alami gitu. Jadi ini aja pengalaman, share pengalaman. Terkena denda 10.000 ringgit atau penjara 12 bulan. Ya, jadi kasusnya adalah membawa mobil atau kereta yang enggak berotek selama 7 tahun. Oke, kita mulai kisahnya. Jadi awal bulan 2 itu aku beli kereta, beli mobil kecil lah. Mobil kecil itu murah, aku beli sama orang lokal gitu, dan aku beli. Nah kemudian habis itu untuk mengurus rotek itu kan ada 3 langkah ya, untuk mengurus surat-suratnya biar pajak jalan itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah inspection. Inspection ini adalah mengecek semua bodi fungsi dari kendaraan tersebut, apakah nanti bisa pas atau tidak. Nah, berhubung waktu itu aku coba untuk datang ke inspection, kemudian belum pas, apa yang perlu dibenahi, apa yang perlu diusai, apa yang perlu dibenerin, jadi aku benerin, pelan-pelan aku benerin. Dan targetku adalah bulan 3 itu aku merotekkan menunggu gaji bulan 2. Tapi apalah daya, malang tak sampai, sudah terkena roadblock atau pemberhentian jalan raya oleh polis atau polis Brunei Darussalam. Ya gimana, namanya juga kesalahan, dan kenapa juga salahku juga, kenapa aku membawa kereta itu. Ya sebenarnya alasannya ya itu, alasannya adalah lagi mengusai kereta gitu sedikit-dikit. Jadi aku pakai waktu itu beli makan yang gak jauh sih, dekat-dekat aja, cuma namanya udah musibah, mau deket mau jauh juga ya tetap aja gitu. Dan pas bulan 2 itu aku terkena saman dari polis 100 ringgit. Aku sudah bayar alhamdulillah. Dan kemudian dari balai polis karena ini 7 tahun, akhirnya dilempar berkas ke mahkamah, sampai ke mahkamah gitu lah intinya. Dan tanggal 15 Juni kemarin itu sudah dapat panggilan surat. Ini suratnya begini. Dan di sini komplit kesalahannya di mana di sini, dan dendanya adalah 10.000 sama kurungan penjara 12 bulan. Pertama kali aku dapat ini dari mahkamah pas ngambil tanggal 15 itu bener-bener very low, very broken, very lah. Pokoknya mumet, stres ya, campur aduk. Kalau dibayangkan duit 10.000 ringgit itu kalau ditukar rupiah itu sekitar 100 juta rupiah. Jadi kalau memang itu tetap bayar 10.000 ya nggak bisa bayar ya, tetap ikut kurungan. Dan aku udah ngomong sama keluarga gitu kayak gini gitu, depan putusan nggak tahu. Dan alhamdulillah kemarin sudah perjumpaan dengan mahkamah atau apa namanya bahasanya, kayak ke pengadilan gitu, kayak keputusannya gitu, terakhir final keputusan. Dan final keputusannya, dan aku sangat sangat baru sekali aku kena ini, karena dari dulu aku baru ngalamin kayak gini, baru banget pertama kali aku sampai ke mahkamah. Memang pernah dulu sih kena kena saman, cuman masalah lampu sama apa gitu lupa, itu hanya bayar ke polis aja gitu. Tapi ini sampai ke mahkamah, jadi aku benar-benar shock banget. Oke, aku ceritain yang pas di sana ya. Jadi ini surat pas tanggal 22 itu suruh datang jam 8 pagi. Di sini di undangan di ininya suruh datang jam 8 pagi. Kemudian aku dari rumah itu jam 7 aku jalan ke mahkamah, sampai mahkamah itu jam 7.30 karena perjalanan cukup lumayan.
lumayan macet waktu itu, juga ada macet juga, jadi jam 7.30 udah sampai. Kemudian aku nunggu di sana sambil cari info gitu, cari info pengalaman yang orang-orang yang di sana, ada temen yang lain gitu, tanya-tanya kenapa, akhirnya di situ dapat pandangan sedikit-sedikit lah, intinya poinnya ke situ. Jadi waktu itu benar-benar memang masih takut, gerdeg, bahasa Jawanya itu kayak takut gimana nanti kayak gitu, bertanya-tanya. Dan akhirnya pas jam 8.30 itu suruh, sebelum 8.30 itu semua suruh masuk ke ruangan pengadilan gitu, kayak pengadilan pada umumnya gitu. Nah kemudian di situ ada translatornya juga, jadi di situ nanti ditanyain mau bisa bahasa Inggris atau bahasa Melayu. Karena aku bahasa Inggris nggak berapa lancar, jadi aku memilih bahasa Melayu. Nah pas giliran yang lain aku juga lihat gimana, dan pas giliranku dibacakan dulu pelanggarannya, kemudian ditanya apakah kamu mengakui kesalahannya, dan aku mengakui, ya aku mengakui kesalahanku. Kemudian alasan kenapa membawa kereta itu, dan alasannya itu tadi aku ceritakan yang di awal adalah aku baru beli kereta, kemudian karena inspection perlu dibenerin dikit-dikit sebelum inspection, tapi sebelum diambil rotek bulan berikutnya sudah terkena samaan gitu. Nah karena baru pertama, jadi dibacakan tuntutannya juga kayak bahwa pelanggar ini disuruh bayar 10.000 sama 12 bulan penjara gitu. Kemudian sama mahkamah, sama siapa, hakim atau hakimnya adalah minta apakah ada kayak memohon gitu, kayak memohon keringanan gitu, diberi kesempatan untuk ngomong gitu dengan bahasa yang bisa kayak Melayu atau bahasa Indonesia pun ada translatornya gitu. Kemudian aku memohon untuk mengurangkan semuanya lah, intinya minta keringanan lah gitu, dengan alasan-alasan yang masuk akal juga ya. Memang untuk 10.000 ya berat gitu, apalagi sama di penjara gitu. Nah dan alhamdulillah alasan yang itu kenapa aku bawa kereta itu diterima sama hakim. Jadi udah diterima sama hakim dan alhamdulillah dikurangi. Jadi ada ada sekarang dikurangi jadi jadi dendanya itu 750. Jadi 750 ringgit, dikasih jangka 1 bulan harus bayar gitu 750. Kemudian lesen memandunya itu digantung selama 1 tahun, tapi katanya sih 6 bulan aja sudah boleh memohon untuk pembuatan SIM baru atau lesen baru gitu ya. Jadi alhamdulillah juga ya, termasuk bersyukur alhamdulillah nggak sampai bayar 10.000, alhamdulillah juga. Dan yang beratnya di sini adalah lesennya, menunggu SIM itu 12 bulan atau 6 bulan gitu, pokoknya lama kan. Jadi nggak bisa kemana-mana karena di sini kalau nggak ada kereta atau nggak ada mobil, mau jalan kemana-mana tuh susah gitu, karena bis di sini adanya cuman sampai pukul 5 ke 6 gitu, di jalur sinilah, jalur tempatku gitu ya. Tapi jadi ya suatu pengalaman lah. Jadi ini kisah ini adalah untuk ngasih tahu teman-teman, khususnya teman-teman Indonesia atau TKI yang ada di Brunei Darussalam, untuk lebih melengkapi lagi surat-suratnya, yang mungkin SIM-nya mati atau proteknya mati, ya cepat-cepat disambung biar gak bermasalah gitu. Karena lumayan juga 750 itu duit Indonesia 7.500.000, bisa buat beli motor ya. Tapi ya udahlah, namanya juga lagi musibah, syukuri aja, nikmati aja. Mudah-mudahan dengan pengalaman ini aku lebih bisa lebih bisa menerima lah, dan lebih nggak mengulangi hal-hal seperti itu gitu ya. Jadi hanyalah kisah sedikit tentang kemarin, tentang pengalaman yang sangat amat menyedihkan. Tapi itu sudah lega lah dari pemikiran-pemikiran yang di penjara apa bla bla bla. Udah hilang, tinggal memikirkan bulan 7 ini untuk membayar 750. Insya Allah bisa bayar, insya Allah bisa nanti dibayarkan ya. Ya udah, mungkin itu aja video tentang pengalaman aku terkena
saman sampai ke mahkamah ya. Jadi pesannya di video ini untuk teman-teman Indonesia dan yang lain untuk membawa mobil itu harus semua komplit, fungsi terus kelayakan semua harus dicek betul-betul karena denda di sini ya lumayan gitu. Ya udah mungkin itu aja videonya, sampai ketemu di video selanjutnya. Lanjutkan hidupmu, tetap bekerja. Salam bunga, orang KPR.